Di tengah kabar divestasi ini, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI dikabarkan berminat untuk mengambil alih Link dengan membeli saham kepemilikan Axiata Group Berhad. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, emiten penyedia infrastruktur telekomunikasi PT Linknet Tbk atau Link kembali angkat suara terkait dengan kabar divestasi pemegang saham pengendalinya, yaitu adalah Axiata Group Berhad. Direktur Linknet Yosafat Marhasak Hutagalung menyampaikan manajemennya mengetahui terdapat pertimbangan awal atas potensi transaksi divestasi oleh Axiata Group Berhad. Karena masih dalam tahap awal, belum terdapat keputusan maupun perjanjian terkait keberlanjutan transaksi yang dimaksud. Ia juga tidak dapat memastikan soal kepastian transaksi itu akan dilaksanakan. Yosafat memastikan pihaknya telah meminta Axiata Group Berhad untuk terus memberikan pembaruan kepada manajemen Link mengenai perkembangan terbaru terkait potensi transaksi tersebut. Di tengah kabar divestasi ini, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI dikabarkan berminat untuk mengambil alih Link dengan membeli saham kepemilikan Axiata Group Berhad. Direktur Solusi Sinergi Digital Sanedi Ong menjelaskan saat ini proses penawaran alias bidding sedang berlangsung. Setiap perkembangan akan disampaikan melalui keterbukaan informasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten pertambangan emas PT Arci Indonesia Tbk berpotensi mencatatkan laba bersih 10 kali lipat pada tahun 2025 dan peluang pembagian dividen untuk pemegang saham pun kian terbuka. Direktur Utama PT Arci Indonesia Tbk Rudi Suhendra memperkirakan laba berpotensi naik 10 kali lipat hingga akhir 2025 seiring dengan peningkatan harga emas dan volume penjualan. Manajemen pun membuka peluang adanya pembagian dividen bagi pemegang saham. Namun keputusan tersebut bergantung pada rapat umum pemegang saham nantinya untuk menentukan apakah alokasi dana kas dipakai untuk percepatan ekspansi atau pembagian dividen. Adapun pada semester 1 tahun ini perseroan membukukan kenaikan pendapatan 34,79% year on year dan berhasil menghimpun laba senilai 34,87 juta dolar Amerika. Ya, kinerja emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS turun sepanjang semester pertama tahun 2025 dan penurunan utama terjadi pada penjualan ekspor batubara yang merosot 47,45% menjadi 482,08 juta dolar. Kinerja emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS turun sepanjang semester pertama tahun 2025. Pendapatan usaha GEMS turun 16,79% year on year menjadi 1,14 miliar dolar Amerika. Penurunan utama terjadi pada penjualan ekspor batubara yang merosot 47,45% menjadi 482,08 juta dolar. Namun penjualan domestik naik 47,24% menjadi 662,34 juta dolar. Beban pokok penjualan GEMS naik 1,34% menjadi 743,33 juta dolar, meski beban usaha berkurang 6,42% menjadi 201,18 juta dolar. Laba usaha GEMS tetap anjlok 52,26% year on year dari 418,72 juta dolar pada semester 1 2024 menjadi 199,91 juta dolar pada semester 1 2025. Laba bersih yang teratribusi kepada pemilik entitas induk turun 52,14% menjadi 151,67 juta dolar. Sementara total aset GEMS pada akhir Juni 2025 susut 16,13% menjadi 1,04 miliar rupiah. Terdiri dari liabilitas 441,32 juta dolar dan ekuitas 600,57 juta dolar. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG rebound signifikan di hari Rabu dengan kembali menembus level 7.900-an secara intraday. IHSG menguat ditopang kenaikan sektor energi dengan saham DSSA melesat ke level tertinggi baru sepanjang masa.
Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 1,08% di level 7.885,863 di akhir perdagangan Rabu. Penguatan terpangkas karena secara intraday IHSG sempat menyentuh level 7.911,618. 9 indeks sektoral menguat dengan indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor energi menguat 2,49%, sektor perindustrian naik 1,90% dan sektor kesehatan melaju di 1,45%. Sedangkan indeks sektoral melemah, sektor properti dan real estate turun 0,99% dan sektor infrastruktur melemah 0,46%. Emiten tambang Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA menjadi penggerak utama indeks dengan bobot 39,1 indeks point. Saham DSSA melesat 10,24% ke level Rp109.800 per saham dan menembus level intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa dan year to date sudah terbang 193,57%. Saham SMMA ditutup menguat 4,57% ke level Rp16.575 per saham dan berkontribusi 5,78 indeks point. Selain itu, saham Bank Jumbo BBRI ditutup menguat 1,77% di level Rp4.030 per saham. Saham BBNI ditutup menguat 2,32% di level Rp4.410 per saham dan BMRI ditutup menguat 1,09% di level Rp4.620 per saham. Ketiga bank ini berkontribusi 19,47 indeks point ke penguatan IHSG. IHSG menguat ditopang dari sentimen dalam negeri dengan demonstrasi dan kerusuhan yang sempat menekan kinerja pasar keuangan Indonesia, efeknya mulai berkurang. Di sisi lain, pergerakan IHSG saat ini sekaligus menjadi cerminan jika perekonomian Indonesia memiliki bantalan yang kuat. Dalam sepekan, IHSG berhasil memangkas menjadi 0,63%. Setelah Senin sempat dibuka melemah 3%. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September 2025. Berbagai sumber, Aidek Channel. Ya, pemirsa, harga emas kembali menembus rekor baru pada perdagangan di hari Rabu 3 September terdorong oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan. Data tersebut memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada bulan ini, sementara ketidakpastian global menjaga tingginya permintaan terhadap aset lindung nilai. Harga emas di pasar spot ditutup menguat 0,72% ke level $3.559 per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor intraday di level $3.578 per troy ounce. Sementara itu, kontrak berjangka emas COMEX di Amerika Serikat ditutup menguat 1,21% ke level $3.635 per troy ounce. Dan sebelumnya Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan lowongan kerja pada bulan Juli anjlok lebih tajam dari proyeksi dengan laju perekrutan relatif moderat, cerminan melemahnya pasar tenaga kerja. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Rabu dengan Nasdaq memimpin keperkasaan seiring dengan lonjakan saham teknologi setelah putusan pengadilan mendukung Alphabet dan Apple, dan optimisme investor terhadap prospek pemangkasan suku bunga The Fed bulan ini juga menjadi katalis utama penguatan pasar. Kita lihat data selengkapnya, pemirsa. Untuk perdagangan di hari Rabu, Nasdaq Composite ditutup melonjak 1,03%. Level 21.497, S&P 500 naik 0,51% ke level 6.448, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average lemah 0,05% ke level 45.271. Dan dari bursa Eropa, pemirsa, yang berakhir di area positif setelah sehari sebelumnya tertekan akibat lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang yang memicu kekhawatiran pasar. Stoxx 600 ditutup naik 0,66% ke level 546,78. Kemudian DAX Jerman menguat 0,46% ke level 23.594. Dan FTSE 100 Inggris bertambah 0,67% ke level 9.177.